Memasuki usia 50 tahun adalah momen penting dalam hidup seseorang. Tubuh kita, yang selama puluhan tahun bekerja tanpa banyak keluhan, mulai memberikan tanda-tanda bahwa ia butuh perhatian lebih. Banyak orang menganggap usia ini sebagai awal dari penurunan, tapi kenyataannya, ini bisa menjadi masa yang sangat berharga jika kita tahu cara merawat diri. Di usia ini, perubahan dalam tubuh seperti melambatnya metabolisme, menurunnya hormon, serta berkurangnya massa otot dan kepadatan tulang menjadi hal yang wajar. Namun, semua itu bukan alasan untuk menyerah. Justru, ini saat yang paling tepat untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan di usia ini adalah tetap mempertahankan pola makan yang sama seperti saat masih muda. Tubuh tidak lagi bisa memproses lemak dan gula dengan efisien. Konsumsi makanan olahan, tinggi garam, dan minuman manis perlahan tapi pasti bisa mempercepat kerusakan organ dalam dan memicu berbagai penyakit kronis. Alih-alih itu, tubuh kita membutuhkan makanan alami, kaya serat, dan bernutrisi tinggi. Namun sayangnya, tidak sedikit orang tetap memilih yang praktis, tanpa menyadari dampaknya dalam jangka panjang. Kesalahan lainnya yang sering terabaikan adalah kurangnya aktivitas fisik. Banyak orang mulai merasa tubuhnya terlalu tua untuk bergerak, padahal kenyataannya, justru karena tubuh mulai melemah, kita harus lebih rajin bergerak. Olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau berenang bisa membantu menjaga fleksibilitas, kekuatan otot, dan sirkulasi darah. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, dan ketika kita berhenti bergerak, proses penuaan akan melaju lebih cepat. Di samping itu, banyak yang mulai abai terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Padahal, di usia 50-an, banyak penyakit seperti diabetes, hipertensi, bahkan kanker bisa muncul tanpa gejala. Pemeriksaan rutin ke dokter bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Deteksi dini adalah senjata terbaik kita untuk tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Satu hal yang sering disepelekan tapi sangat krusial adalah kualitas tidur. Tidur yang tidak nyenyak atau tidak cukup akan membuat tubuh tidak punya waktu untuk memperbaiki diri. Banyak yang mengalami insomnia atau gangguan tidur ringan di usia ini, dan sayangnya, tidak sedikit yang menganggapnya hal biasa. Padahal, tidur adalah pilar utama dalam proses penyembuhan tubuh dan menjaga keseimbangan hormon. Di usia yang semakin matang ini, menjaga kesehatan mental pun tak kalah penting. Kesepian, kehilangan, stres, dan rasa cemas sering muncul tanpa kita sadari. Berbicara dengan orang terdekat, menjaga hubungan sosial, atau bahkan berkonsultasi dengan profesional, bisa sangat membantu. Kesehatan jiwa yang terabaikan hanya akan memperburuk kondisi fisik secara perlahan. Dan akhirnya, satu hal yang jarang dibahas, tapi berdampak besar, kebiasaan menunda menikmati hidup. Banyak yang merasa masa tua adalah masa untuk menahan diri, menabung lebih banyak, dan hidup seadanya. Padahal, justru ini adalah saat yang tepat untuk menikmati hasil kerja keras. Pergi berlibur, berkebun, belajar hal baru, bahkan memulai hobi yang dulu tertunda. Semua itu bukan pemborosan, tapi investasi untuk kebahagiaan. Menjaga tubuh dan jiwa di usia 50 tahun ke atas bukanlah tentang menjadi muda kembali, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri di fase hidup yang baru. Karena sehat bukan hanya tentang panjang umur, tapi tentang kualitas hidup yang tetap terjaga sampai akhir. Penuaan adalah proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana proses itu terjadi, secepat apa keriput muncul di wajah, seberapa cepat tulang melemah, dan seberapa tajam ingatan bisa bertahan, semuanya sangat bergantung pada apa yang kita konsumsi setiap hari. Banyak orang mengejar rahasia awet muda melalui suplemen, perawatan mahal, bahkan prosedur medis. Tapi seringkali, kunci dari penuaan yang sehat dan lambat justru tersembunyi dalam sesuatu yang sederhana, makanan. Apa yang kita makan hari ini akan menentukan bagaimana tubuh kita bekerja di tahun-tahun berikutnya. Setiap sel dalam tubuh membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk memperbaiki diri, menangkal radikal bebas, dan mempertahankan fungsinya. Makanan yang kaya akan antioksidan, lemak sehat, vitamin, dan mineral akan memperkuat sel-sel itu dari dalam. Bukan hanya soal kulit yang tampak kencang atau wajah yang bersinar, tetapi juga soal bagaimana jantung berdetak, bagaimana otak berpikir, dan bagaimana sendi-sendi tetap lentur meski usia terus bertambah. Sayangnya, banyak orang masih berpikir bahwa makanan sehat itu rumit, mahal, atau sulit dicari. Padahal, bahan-bahan yang luar biasa untuk memperlambat penuaan bisa ditemukan di dapur kita sendiri. Buah-buahan segar seperti yang kaya akan vitamin C membantu produksi kolagen alami, menjaga kulit tetap elastis. Sayuran berwarna hijau tua memberi tubuh klorofil dan antioksidan kuat yang melawan kerusakan akibat polusi dan sinar matahari. Lemak sehat yang ditemukan dalam kacang-kacangan, minyak zaitun, atau alpukat membantu melumasi persendian dan menjaga kelembapan kulit dari dalam. Bahkan makanan seperti ikan laut, yang mengandung omega 3, terbukti mampu menjaga kesehatan otak dan jantung dalam jangka panjang. Namun makanan tidak bekerja sendiri.
Gaya hidup dan pola pikir juga punya peran besar. Tapi jika makanan yang kita konsumsi setiap hari konsisten memberikan dukungan bagi tubuh untuk meregenerasi diri, maka proses penuaan pun bisa berjalan lebih lambat, lebih tenang, dan tanpa gangguan berarti. Tubuh adalah refleksi dari apa yang kita makan. Makanan bisa menjadi racun yang mempercepat kehancuran, atau bisa menjadi obat yang memperpanjang kesehatan. Pilihan ada di tangan kita, di setiap sendok yang kita angkat, di setiap bahan yang kita pilih. Usia mungkin bertambah, tapi vitalitas dan semangat hidup bisa tetap menyala jika kita tahu apa yang harus kita berikan pada tubuh ini. Memulai gaya hidup sehat adalah langkah besar yang patut diapresiasi. Tapi seperti halnya perjalanan panjang, awal yang terburu-buru atau salah arah justru bisa membuat seseorang berhenti di tengah jalan. Banyak orang memutuskan untuk hidup sehat karena merasa takut sakit, takut menua terlalu cepat, atau takut kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tapi sayangnya, karena niat yang baik itu tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang benar, maka kesalahan-kesalahan kecil pun kerap dilakukan, dan justru bisa membuat hasilnya berbanding terbalik dari yang diharapkan. Salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu ekstrim di awal. Begitu seseorang merasa ingin hidup sehat, ia langsung menghapus semua makanan yang ia suka, memaksakan diri untuk olahraga berat setiap hari, dan berharap hasilnya terlihat dalam seminggu. Padahal, tubuh butuh adaptasi. Gaya hidup sehat bukan sprint, tapi maraton. Saat perubahan dilakukan secara drastis, tubuh justru akan kaget. Mental pun bisa lelah. Dan ujung-ujungnya, banyak yang kembali ke kebiasaan lama dengan perasaan kecewa dan putus asa. Kesalahan lainnya adalah terlalu fokus pada angka. Timbangan, kalori, jumlah langkah, semua dihitung dengan cermat. Seolah-olah hidup sehat itu bisa disederhanakan hanya dengan data. Padahal, kesehatan tidak hanya soal fisik, tapi juga mental. Jika seseorang merasa tertekan setiap kali makan atau merasa bersalah saat melewatkan olahraga satu hari saja, maka sebenarnya gaya hidup sehat itu telah berubah menjadi sumber stres baru. Dan stres, seperti yang kita tahu, adalah musuh dalam selimut bagi kesehatan jangka panjang. Banyak juga yang tergoda oleh tren. Diet tertentu menjadi viral, suplemen tertentu digadang-gadang sebagai keajaiban, dan tiba-tiba semua orang mencoba hal yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuh masing-masing. Tubuh setiap orang berbeda. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Gaya hidup sehat yang sejati bukan tentang mengikuti tren, tapi memahami tubuh sendiri dan memberikan apa yang ia butuhkan secara bijak. Yang juga tak kalah penting adalah melupakan aspek kesenangan. Gaya hidup sehat bukan berarti hidup tanpa kenikmatan. Justru, seni dari hidup sehat adalah menemukan kebahagiaan dalam pilihan-pilihan yang baik. Menikmati makanan alami dengan cara yang kreatif, bergerak karena senang, bukan karena terpaksa, dan merawat diri bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena tubuh ini layak dihargai. Semua kesalahan itu wajar. Karena setiap orang yang berjalan di jalan baru pasti akan tersandung. Tapi yang membedakan mereka yang berhasil dan yang menyerah adalah kemampuan untuk mengenali kesalahan, memaafkan diri, lalu memperbaiki langkah ke depan. Hidup sehat bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang konsistensi. Dan konsistensi hanya akan lahir dari pemahaman, bukan dari tekanan. Selama ini, ketika kita bicara soal kesehatan, yang paling sering terlintas adalah tubuh. Seberapa kuat otot kita, seberapa jauh kita bisa berlari, seberapa stabil tekanan darah dan kadar gula dalam tubuh. Tapi di balik tubuh yang tampak sehat, seringkali tersembunyi luka yang tak terlihat di dalam pikiran. Dan luka itu, jika terus dibiarkan, bisa jauh lebih merusak daripada penyakit fisik yang kentara. Itulah sebabnya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya, bahkan tak jarang lebih penting dari menjaga tubuh. Pikiran yang tenang bisa menjaga tubuh tetap kuat. Tapi pikiran yang kacau, penuh beban dan tekanan, bisa membuat tubuh sakit perlahan. Stres kronis, misalnya, terbukti memicu peradangan dalam tubuh, mempercepat penuaan sel, dan melemahkan sistem imun. Banyak penyakit seperti hipertensi, gangguan pencernaan, bahkan penyakit jantung, tak lepas dari pengaruh kondisi mental yang tertekan. Tapi ironisnya, masyarakat kita masih sering mengabaikan pentingnya pikiran yang sehat. Masih banyak yang menganggap lelah mental itu hanya kurang semangat, bahwa cemas itu hanya kurang iman, dan bahwa depresi hanyalah bentuk kelemahan, bukan kondisi medis yang nyata. Orang yang rajin olahraga, makan makanan sehat, dan tampak bugar di luar, belum tentu benar-benar sehat jika ia terus menahan beban emosi yang tak pernah dibicarakan. Begitu banyak orang tersenyum di luar, tapi terluka di dalam. Mereka bangun pagi, menjalani rutinitas, berinteraksi seperti biasa, namun sebenarnya menyimpan kegelisahan yang tak bisa mereka ungkapkan. Dan saat luka itu tak diberi ruang untuk sembuh, ia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan sulit ditarik kembali ke permukaan. Menjaga kesehatan mental bukan berarti harus selalu merasa bahagia, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk jujur pada perasaan yang ada.
tentang mengizinkan diri untuk istirahat tanpa merasa bersalah, tentang memahami bahwa menangis bukan kelemahan, melainkan cara tubuh melepaskan beban, dan yang paling penting, tentang berani meminta bantuan saat kita tak mampu menanggungnya sendirian. Berkonsultasi ke psikolog, bercerita pada teman terpercaya, atau bahkan sekadar menulis jurnal harian bisa menjadi langkah awal untuk menyembuhkan apa yang tidak tampak. Kesehatan mental yang baik memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih ringan. Ia membuat kita bisa berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijak, dan merespon tekanan hidup tanpa meledak atau terpuruk. Ketika pikiran kita sehat, tubuh pun ikut merasakan manfaatnya. Nafas jadi lebih lega, tidur jadi lebih nyenyak, dan energi untuk menjalani hari pun mengalir lebih alami. Di dunia yang menuntut kita untuk terus kuat, terus produktif, dan terus terlihat bahagia, kita butuh lebih banyak keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apa kabarmu hari ini? Sungguh-sungguh. Karena mungkin, jawabannya adalah hal yang paling penting dari semuanya. Di akhir perjalanan menuju hidup sehat, ada satu kata yang seringkali terlupakan, padahal justru menjadi inti dari segalanya, keseimbangan. Banyak orang terjebak dalam semangat untuk menjadi sehat secara instan. Mereka mulai menghitung setiap kalori, menimbang setiap gerakan, menghindari segala hal yang dianggap tidak sehat, hingga akhirnya merasa kelelahan sendiri dalam prosesnya. Padahal, sehat yang sejati bukan tentang aturan ketat atau batasan yang membuat kita takut, melainkan tentang menemukan titik tengah yang bisa kita jalani dengan tenang setiap hari. Keseimbangan bukan berarti hidup tanpa aturan, tapi ia adalah kemampuan untuk menjalani gaya hidup sehat tanpa kehilangan esensi kehidupan itu sendiri. Makan sehat, tapi sesekali tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa merasa bersalah. Berolahraga dengan rutin, tapi tahu kapan tubuh butuh istirahat. Menjadi produktif, tapi tidak mengorbankan waktu untuk diri sendiri atau keluarga. Disitulah kesehatan yang sejati tumbuh, dari rasa cukup, bukan dari keharusan. Banyak orang berpikir bahwa untuk sehat, hidup harus berubah drastis. Padahal, perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten seringkali jauh lebih kuat dampaknya daripada perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Minum air putih lebih banyak, tidur cukup, mengurangi waktu di depan layar, dan memberi ruang untuk hobi atau kegiatan yang menenangkan pikiran, semua itu adalah bentuk keseimbangan yang sering dilupakan. Keseimbangan juga berarti menerima bahwa kita tidak akan selalu sempurna. Ada hari-hari di mana kita makan terlalu banyak, malas bergerak, atau merasa putus asa. Itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian dari hidup. Justru dari momen-momen itulah kita belajar untuk kembali menyesuaikan langkah, untuk mengingat tujuan awal kita, dan untuk terus berjalan, meski perlahan. Karena hidup sehat bukan tujuan akhir. Ia adalah proses yang terus berlangsung selama kita hidup. Tidak ada garis finish yang harus dikejar. Tidak ada standar sempurna yang harus dipenuhi. Yang ada hanyalah kita, tubuh kita, dan cara kita merawatnya setiap hari, dengan kasih sayang dan kesadaran. Akhirnya, kita semua hanya ingin satu hal, menjalani hidup dengan bahagia, penuh makna, dan dalam kondisi terbaik yang bisa kita capai. Dan untuk itu, bukan kesempurnaan yang kita butuhkan, tapi keseimbangan, antara menjaga dan menikmati, antara bergerak dan beristirahat, antara memberi dan menerima. Karena disitulah letak kesehatan yang sebenarnya. Bukan sekadar di angka, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati yang merasa damai, dan pikiran yang tetap jernih hingga usia menua.